Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Intan Sukmacayani dengan NIM 041911233019 akan mempresentasikan materi terkait chapter 9 yang berjudul Compliance, Global Ethics, and Corporate Wisdom, Value Strategies as an Increasingly Critical Competitive Advantage, di mana tugas ini sebagai syarat mengikuti ujian akhir semester. Pada pembahasan kali ini saya akan menjelaskan terkait materi dan juga reflective essay yang telah saya susun sesuai dengan materi yang dibahas kali ini. Yang pertama ada strategic approaches towards the challenges of corporate future viability. Di sini berbagai tantangan yang dihadapi perusahaan saat ini, nilai-nilai dan budaya perusahaan akan menjadi pendorong utama untuk mengembangkan berbagai keunggulan kompetitif di masa depan. Dalam persaingan global, semakin banyak proporsi penjualan unik dan keunggulan kompetitif yang semakin berkurang akan memberi tekanan pada margin dan pendapatan perusahaan menurut Simon and Kucher 2014. Dan saat ini diperparah dengan perkembangan teknologi yang mengancam eksistensi model bisnis dan pasar dari suatu perusahaan tersebut. Oleh karena itu, perusahaan menghadapi tantangan kompleks akibat dari kelebihan informasi global. Hal tersebut dicerminkan dari adanya offline markets, atau yang bisa disebut dengan di mana lebih banyaknya produk dan layanan tersedia untuk dikonsumsi daripada waktu yang dirasakan orang atau uang untuk dibeli. Akhirnya, penggunaan sumber daya alam yang berlebihan, pergeseran kebiasaan konsumen, dan tren-tren lainnya seperti masyarakat yang menua, populasi massal, atau migrasi mempengaruhi perusahaan. Dalam menghadapi tantangan multidimensi ini, perusahaan perlu menemukan jawaban atas 4 perkembangan makrodimensi yang membentuk pasar masing-masing perusahaan tersebut. Menurut Glauner 2016, 4 pertanyaan tersebut yang pertama yaitu perusahaan harus mampu menjawab bagaimana seharusnya bereaksi terhadap percepatan dalam segala aspek dalam menjalankan bisnis ini. Kemudian yang kedua, perusahaan juga harus mampu menjawab bagaimana caranya mereka bereaksi terhadap erosi USP tadi atau yang dikenal dengan proporsi penjualan unik serta keunggulan kompetitif dari pesaing-pesaing mereka. Kemudian perusahaan juga harus mampu menjaga kemampuan dalam membangun tim antar budaya karena adanya globalisasi yang saat ini membuat pasar tidak terbatas. Perusahaan harus berbenah dan selalu memperhatikan target marketnya agar bisa terus eksis di era globalisasi ini. Kemudian yang keempat, yaitu perusahaan harus mampu membantu mengembangkan, menanamkan, dan mempertahankan budaya perusahaan lebih lanjut yang mampu menyelesaikan 3 tugas yang tadi, yang pertama. Kemudian, selanjutnya, downsides of compliance or the swarm stupidity of group behavior. Jika kita melihat beberapa literatur terkait dengan kepatuhan ini, perilaku patuh dianggap memiliki efek positif pada perusahaan menurut Discroll pada tahun 98 dan juga Squartz pada tahun 2001 dan beberapa literatur lainnya. Kepatuhan ini merujuk pada triple bottom line dari kesuksesan bisnis yang menghubungkan kepentingan antara hukum, sosial, dan ekologi stakeholder di luar perusahaan dengan tujuan ekonomi untuk meningkatkan pendapatan dan nilai perusahaan bagi stakeholder perusahaan akan menjadi jalan optimal menuju kesuksesan bisnis yang berkelanjutan. Menurut Angleton tahun 1997 dan Fix tahun 2010. Selanjutnya, high performance teams as a solution to the paradox of modern management, di mana salah satu dari banyak tantangan yang dihadapi manajemen bisnis saat ini adalah dilema terkait dengan menjaga agar perusahaan ini tetap fleksibel namun juga
di saat yang sama dapat dikenali oleh khalayak umum. Solusi untuk tantangan ini dapat ditemukan jika bisa menganalisis hubungan yang ada lebih dari organisasi tersebut sebagai sistem dengan tujuan tertentu dan organisasi sebagai sistem sosial manusia. Nah, jika melihat perusahaan dari perspektif human to human, didapatkan pemahaman tentang mengapa nilai-nilai budaya perusahaan yang itu memberikan kontribusi dalam menentukan keberhasilan atau kegagalan perusahaan tersebut. Nah, untuk unggul di lingkungan seperti itu, maka perusahaan harus membangun hubungan terbuka antara stakeholder di dalam maupun di luar organisasi. Nah, untuk strategi perusahaan harus berkaitan dengan dua pertanyaan kunci. Yang pertama, harus membahas produktivitas perusahaan untuk siapa, mengapa, dan bagaimana produktivitas perusahaan ini akan disampaikan. Kemudian yang kedua, harus bertanya bagaimana mempertahankan hubungan human to human yang memperkuat daya saing tingkat perusahaan serta menghasilkan manfaat sosial. Ya, untuk selanjutnya yaitu the ethical truth table, di mana nilai-nilai etos global diambil untuk membangun tabel kebenaran etis ini, sesuai dengan penelitian dari Glonner 2016. Dalam adaptasi tabel kebenaran logis ini, menentukan tidak hanya apakah budaya perusahaan secara etis sehat, tetapi juga meneliti apakah model bisnis, tujuan substansial, dan tujuan menghasilkan manfaat itu sendiri sesuai dengan nilai-nilai etos dunia. Dapat dilihat dari gambar bahwasanya ini bisa menjadi tolak ukur dalam melihat apakah perusahaan telah sesuai dengan etos global. Misalnya saja terdapat perusahaan yang memelihara budaya perusahaan internal sehat secara etis, tetapi berperilaku tidak etis dalam praktek bisnis eksternal mereka, atau ada wirausahawan sosial dengan model bisnis yang sehat secara etis, tapi budaya perusahaan yang tidak etis, yang mengeksploitasi pemasok atau karyawan dengan cara yang sistematis. Mengapa perusahaan harus menggunakan tabel kebenaran etis ini? Pada realitas dinamika pasar yang mengarah pada marginalisasi sistematis dari tanggung jawab dan klaim keberlanjutan yang diajukan oleh etika bisnis dan inisiatif CSR, hal ini menunjukkan bahwa cara menjalankan bisnis sebenarnya sama sekali tidak bertanggung jawab, berkelanjutan, dan etis, sehingga mengarah pada lingkaran umpan balik yang terpenuhi dengan sendirinya, di mana karakter moral pebisnis ini akan terkikis secara sistematis dari waktu ke waktu. Corporate wisdom, corporate virtues, and global ethos, value strategies to the competitive advantage of tomorrow. Kebijaksanaan perusahaan dapat diringkas sebagai kemampuan untuk menavigasi perusahaan dengan cara yang tenang dan mantap melalui cuaca buruk dan badai. Nah, untuk badai sendiri di sini terdiri dari tantangan perusahaan yang dibahas di bagian pembukaan, termasuk kemajuan teknologi yang cepat dan transformasi multidimensi pasar dan model bisnis. Kemudian untuk kebijaksanaan perusahaan ini terdiri dalam meningkatkan daya saing dengan menjaga agar perusahaan tetap sangat fleksibel dan sangat unik pada saat yang bersamaan. Nah, dalam pemahaman tentang penalaran korporat ini perlu adanya 5 strategy Porter yang adalah di sini titik referensi yang berguna, pemasok, pelanggan, pesaing, pendatang baru, dan produk baru yang sebelumnya dipandang sebagai faktor lingkungan yang merugikan, kini dapat dianggap sebagai faktor internal untuk meningkatkan nilai tambah dari perusahaan tersebut. Ya, sehingga yang terakhir untuk materi ini, value strategies and competitive advantage of tomorrow. Pertanyaan sentral dalam etika bisnis ini bagaimana membangun budaya yang menjadi landasan bagi perusahaan sebagai sarana untuk unggul dan bertahan menurut Glonner tahun 2014 dan 2015. Penalaran etis ini dengan demikian diambil dari perspektif mikro dan makro dari penalaran yang terkait dengan CSR serta etika bisnis terhadap logika mikrokorporasi sebagai sistem sosial dengan tujuan. Ya, selanjutnya ini saya akan menjelaskan reflective essay yang telah saya susun. Sebelum menjelaskan kaitan reflective essay dengan materi ini,
Dipersilakan teman-teman untuk bisa menyaksikan video ini. Otoritas Badan Makanan dan Obat-obatan Taiwan atau FDA menahan beberapa kapal pengangkut mie instan dari Indonesia karena tingkat kandungan residu pestisida di atas ambang batas. Tidak hanya produk dari Indonesia saja, beberapa produk mie instan dari Filipina dan Jepang turut ditolak juga. Dalam laporan impor makanan mingguan pada Selasa 5 Juli 2022 di Taipei, FDA menyebutkan 19 kapal ditolak masuk ke Taiwan oleh Badan Cukai setempat, termasuk 7 kapal pengangkut mie instan yang totalnya mencapai 4.431,96 kg. Di antara kapal niaga yang ditolak masuk tersebut mengangkut 4.074,4 kg mie sedap dari Indonesia kemasan cup dan 327,6 kg laki mie dari Filipina kemasan cup yang semuanya diimpor oleh Elom Group Company dari Taiwan. Bea Cukai juga menolak masuk 56,96 kg mie instan kemasan cup es cook dari Jepang yang diimpor perusahaan Taiwan lainnya. Mengingat banyaknya pengiriman mie instan yang terkontaminasi residu berasal dari Indonesia, FDA mengatakan petugas Bea Cukai akan meningkatkan persentase sampel pemeriksaan makanan impor dari Indonesia, yang semula 5 hingga 10% menjadi sekitar 20%. Semua barang makanan dan minuman yang ditolak masuk karena tidak memenuhi standar tersebut akan dikembalikan atau dimusnahkan. Ya, sebelumnya saya ingin mengutip dari materi sebelumnya di mana pertanyaan sentral dalam etika bisnis ini membangun budaya yang menjadi landasan bagi perusahaan sebagai sarana untuk unggul dan bertahan. Di mana penalaran etis diambil dari perspektif mikro dan makro dari penalaran terkait dengan CSR dan etika bisnis terhadap logika mikrokorporasi sebagai sistem sosial dengan tujuan. Nah, bila kasus Indomie ini dikaitkan dengan materi chapter 9, sesuai dengan bagian yang menjelaskan bahwasanya perusahaan harus melihat dari perspektif human to human, karena hal tersebut dapat menentukan keberhasilan atau kegagalan proses bisnisnya. Nah, jika perusahaan ingin mengubah diri mereka menjadi tim yang berkinerja tinggi, prasyaratnya adalah mereka perlu membangun budaya perusahaan yang sehat secara etis. Dengan ini, perusahaan Indofood harus berbenah dengan menyesuaikan diri terhadap etos global atau observasi pada negara pengimpor mie tersebut. Sesuai dengan materi, nilai-nilai etos global diambil untuk membangun tabel kebenaran etis menurut Glauner 2016 dan 2017, sehingga bisa dilihat dari tabel etika ini, Indofood ini etis pada behavior inward oriented saja, namun tidak etis pada behavior outward orientednya, karena mereka tidak menyesuaikan dengan aims, goals, dan bisnis model yang digunakan untuk bisa mengimpor di negara Taiwan tersebut. Nah, maka sesuai dengan materi saat ini, Indofood harus bisa berbenah dengan menjawab 4 pertanyaan perkembangan makro dimensi yang membentuk pasar masing-masing menurut Glauner tadi. Yang pertama dengan bagaimana Indofood ini harus bisa bereaksi terhadap percepatan aspek dalam menjalankan bisnisnya, yaitu dengan cara mereka bisa mengekspor produknya hingga luar negeri. Kemudian yang kedua, bagaimana reaksi terhadap erosi unique sell proportion dan keunggulan kompetitifnya. Nah, mereka juga harus bisa berbenah meskipun memiliki keunggulan kompetitif. Mereka harus bisa melihat pasar yang ada di Taiwan dan juga bisa mengembangkan tim antar budaya yang bisa masuk pada poin 3, yaitu menjaga kemampuan dalam membangun tim antar budaya ini, karena dengan memiliki tim antar budaya, Indofood bisa melihat bagaimana perilaku
target market mereka di Taiwan. Kemudian yang terakhir yaitu Indofood harus bisa membantu mengembangkan, menanamkan, dan mempertahankan budaya perusahaan lebih lanjut untuk bisa menyelesaikan tugas-tugas atau proses bisnis yang mereka lakukan seperti itu. Sekian untuk penjelasan materi dan reflektif esai dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.